ya Yang tidak hukumnya, boleh dikasih pajak itu. ya termasuk terakhir kita bahas itu tentang yang boleh tidak berpuasa, ya termasuk keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ya keutamaan puasa itu semuanya dibahas ya. Nah, untuk menguatkan hari ini akan direview sama Ustadz ya materinya. Tolong diperhatikan, tolong aktif ya. Ya, Ustadz minta nanti ya kalian bisa menjawab ya pertanyaan Ustadz kalau Ustadz tanya ya. Mungkin Ustadz tanya secara umum sambil mengingat-ingat materi yang sudah Ustadz sampaikan. Baik, anak sekalian, puasa adalah bahasa Arabnya itu as-saum, siam ya. Yang kita telah jalani selama sebulan penuh ya kemarin. Ada yang datang bulan kemarin nggak puasa, nggak ada kan? Mana ada? Kan nggak ada yang datang bulan, artinya wajib puasa, nggak boleh meninggalkan. Ada yang bolong nggak? Ustaz, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan lepas Ramadan kita masih disunahkan untuk puasa. Ya, puasa apa namanya? Puasa Syawal, ya 6 hari di bulan Syawal. Ya, kalau puasa Ramadan itu wajib, puasa Syawal ini sunnah. Tapi pahalanya luar biasa. Ya, man shoma Ramadana ya, tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana katsiyamidah. Oh, barang siapa bulan Syawal maka bagaikan telah puasa sepanjang tahun. Luar biasa kan? Siapa mampu puasa terus menerus sepanjang tahun? Ya berat kan? Nah, tapi ada fasilitas dari Allah. Siapa yang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal maka seperti puasa setahun penuh ya sepanjang tahun. Nah, jangan tinggalkan anak-anak. Kapan puasanya? Oh, puasanya selain hari raya 1 Syawal nggak boleh puasa, ya haram. Mulai tanggal 2 Syawal sampai seterusnya. Kalau mau urut, ya boleh langsung atau dicicil selama masih bulan Syawal, ya masih bisa untuk berpuasa. Baik, anak-anak, ya kita review dari awal, ya. Untuk memahami lebih dalam tentang puasa ini, kita perlu 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan ya, 5W ya, 1H itu pertanyaannya ya. Pertama apa? What ya, apa ya? Apa itu puasa ya? Kan perlu kita tahu pengertiannya apa puasa itu ya. Apa Mas? Masih ingat pengertian puasa? Pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i ya. Secara bahasa apa puasa? Menahan diri dari sesuatu. Menahan diri ya, menahan diri. Secara bahasa itu al-imsak atau menahan diri. Ya, kalau secara istilah syar'i, ya istilah agama kita ini apa? Menahan makan, minum, ya, berhubungan sama istri dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai kapan Romzi? Mulainya kapan? Akmal. Mulainya kapan? Mulai terbit matahari, terbit matahari sampai fajar. Mulai terbit fajar menahannya ya. Ya, kalau terbit matahari ya terlalu pagi ya. Jadi mulai subuh, mulai fajar ya. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Mulai subuh sampai maghrib. Ya, itu sebelum terbit matahari ya. Mulainya fajar. Apa itu fajar? Ya, fajar itu ya ketika masuknya waktu subuh itu. Ketika di ufuk timur ada cahaya terang. Tapi bukan matahari yang keluar. Belum keluar matahari tapi sudah mulai terang di ufuk timur. Ya, itu sudah masuk waktu fajar. Ya, waktu fajar. Ya, masuk waktu fajar, masuk waktu subuh. Ya, sampai terbenamnya matahari sampai maghrib.
ya itu waktunya puasa. Jadi apa? Menahan makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa mulai fajar sampai ya terbenamnya matahari dengan niat ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan pertama ya apa atau what apa itu sudah kita jawab ya. Yang kedua why ya. Apa pertanyaannya? Kenapa Why? kita harus berpuasa? Kenapa? Kenapa kita puasa? Apain sih puasa? Capek-capek ya, soro-soro ya. Nah, kita harus jawab ini. Mengapa kita puasa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena diwajibkan di jawabannya surat Al-Baqarah ayat 183. Iya, betul sekali ya. Jadi kenapa kita kok puasa? Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana perintahnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, alhamdulillah. Ya apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, kama kutiba alal ladzina wa balikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oh, betul sekali ya, masih ingat ya, lancar ya. Alhamdulillah. Ya, masih hangat ini puasa ya, Ramadannya. Alhamdulillah. Jadi itu harus hafal, nah, ya. Perintah Allah ya untuk berpuasa yang kita tahu di surat Al-Baqarah ayat 183. Ini menunjukkan bahwa betul-betul bahwa puasa ini adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib secara fardu ain ya, wajib secara individu ya, bukan hanya wajib kifayah ya, yang sebagian mengerjakan yang lain gugur tidak, tapi ini fardu ain, wajib secara individu. Enggak boleh titip rek. Ya, aku rodok males ini hari ini ya. Sedang M-nya bukan menstruasi, sedang males. M, tapi males dia. Titip rek puasa, boleh enggak? Ya enggak boleh lah ya. Karena ini kewajiban masing-masing pribadi yang dapat pahala maupun balasan siksa ya, masing-masing pribadi. Enggak boleh titip ya. Walaupun orang tuanya sendiri, Bu, males aku Bu ya. Diniatkan 2 saja, Ibu sama aku lah. Aku malas hari ini, enggak bisa lah gitu ya. Ini kewajiban masing-masing pribadi. Baik, ya. Why? Kenapa? Ya. Kenapa yang pertama kita sudah jawab ya bahwa ini adalah kewajiban dari Allah yang harus kita lakukan. Karena Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 183. Yang berikutnya adalah kenapa kita puasa? Karena dalam puasa itu banyak sekali manfaat yang disiapkan oleh Allah ya untuk manusia ini. Apa itu? Bahwa puasa ini adalah as-saumu junnah ya, puasa ini adalah benteng dari api neraka. Nanti di akhirat orang yang berpuasa ya terbebas dari siksa api neraka ya. Puasanya benar, kita akan dihindarkan dari bahaya ya. Kemudian puasa bisa menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, puasa Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan hanya semata-mata mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Puasa akan menjadikan orang sehat. Rasulullah menyampaikan tumu tasih ya, puasalah kalian, tentu niscaya kalian akan menjadi sehat. Baik sehat secara rohani, ya hatinya bersih, hatinya bening, ya pikirannya jadi tenang, hatinya tenang, ya tidak mudah stres, tidak mudah putus asa. Juga secara fisik, ya bisa sehat, dibersihkan tuh ya, ya sampah-sampah ya, lemak-lemak yang kelebihan itu dibakar itu ya.
Ya, akhirnya orang menjadi sehat. Ya. Ya, yang biasanya makannya nggak teratur, ini teratur ya. Oh, waktunya sahur ya. Sahur, waktunya berbuka. Ya, tidak boleh berlebihan ya. Ustaz, ini saya puasa kok tambah sakit. Itu perlu dipertanyakan. Kenapa kok sakit? Mungkin langsung berbukanya langsung balas dendam ya. Karena siangnya nggak makan siang, berbuka langsung 2 porsi, 3 porsi sekaligus. Ya, melar itu perutnya ya. Lambungnya nggak mampu jadi sakit ya. Ketika sholat taraweh ya keluarlah apa yang ada di dalam isi perutnya itu kan begitu. Jadi sakit ya nggak mengikuti aturan. Ya aturannya makan itu kalau Rasulullah menyampaikan itu dibagi 3 ya. Di dalam ya lambung kita itu dibagi 3 ya, sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiganya untuk udara, untuk bernapas. Jangan sampai dipenuhi makanan semuanya sehingga nggak susah untuk bernafas, ya itu malah menyakiti diri sendiri, ya nggak sehat akhirnya, ya. Baik, itu anak-anak sekalian, ya. Mengapa kita puasa? Karena perintah Allah. Mengapa kita puasa? Karena banyak faedah, manfaat, keutamaan, keagungan yang ada di dalamnya. Ya, termasuk puasa Ramadan ini karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana ini adalah bulan diturunkannya petunjuk hidup, ya petunjuk kehidupan, yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Apa itu Al-Qur'an? Hudalin nas, ya, petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk kehidupan bagi manusia. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda ya antara yang hak dan yang batil. Ya. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan juga bulan kesabaran. Wa sahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah, ya. Bulan kesabaran, dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ya. Wa sahrul muwasah, hari kepedulian, bulan kepedulian di mana kita dianjurkan ya oleh Allah, yang dicontohkan Rasulullah bahwa beliau sangat dermawan. Apalagi ketika bulan Ramadan, maka ya semakin kedermawanan beliau luar biasa. Ya bagaikan angin yang bertiup ya. Wow, selalu memberikan manfaat, memberikan ya bantuan, memberikan ya kemudahan kepada saudara-saudara. Baik, anak-anak sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan kedua. Why? Ya. Pertanyaan berikutnya adalah when. Apa itu? When. Kapan? Ya. Kapan? Kapan? Kapan kita diwajibkan untuk berpuasa ini kapan? When? Kapan? Kapan, Mas? Kapan diwajibkannya puasa? Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan. Ketika selain bulan Ramadan, ya tidak diwajibkan kita. Ya. When, kapan diwajibkan puasa? Ya, kalau when yang kita tanyakan ini adalah tentang awal mula atau sejarahnya puasa, maka kita meruntut ya dari turunnya perintah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Kapan turunnya? Turunnya pada hari Senin.
di hari akhir bulan Sa'ban, hari Senin akhir bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah. Ya, Hijriah itu ya setelah Rasulullah pindah ya ke Madinah atau hijrah ke Madinah, masuk tahun yang kedua. Jadi sebelumnya tahun kedua Hijriah itu kaum muslimin, para sahabat belum melaksanakan puasa Ramadan karena belum turun ayatnya. Ya. Tapi sudah melaksanakan puasa yang kita kenal dengan sekarang puasa Asyura, ya, dilaksanakan pada 10 Muharram. Rasulullah ya lihat ya penduduk ini orang-orang Yahudi ini pada puasa ini ya di Madinah ini, ditanyakan oleh beliau, wahai ya, para manusia, kenapa kalian kok puasa ini? Ya. Oh ya, aku puasa karena pada hari ini ya diselamatkannya Musa ya dari ya musuh-musuhnya. Maka Rasulullah menyampaikanlah, aku lebih berhak untuk berpuasa hari ini. Maka puasalah beliau dan juga para sahabat puasa Asyura ya, Muharram. Setelah turunnya ayat ya 183 surat Al-Baqarah ini, maka Rasulullah menyampaikan bahwa puasa Asyura itu enggak wajib ya. Dan siapa yang mau melakukan silakan, yang tidak mampu ya enggak apa-apa, enggak puasa. Artinya sunnah saja puasa Asyura ya 10 Muharram. Nah, yang wajib adalah puasa Ramadan ya. Ya, bagaimana disampaikan ya ayatnya 183 yaitu tentang kewajiban puasa, dijelaskan lagi pada ayat 185 ya, Syahrul Ramadan wal furqan faman syahida minkum sahra falyasum, ya barang siapa yang menyaksikan atau hadir ya atau sedang usia hidup ya dan dia di rumah tidak dalam perjalanan ya, maka wajib baginya untuk puasa. Fal yasum, ya maka adalah dia berpuasa. Kecuali dalam keadaan marid, ya, wa in kuntum maridon au ala safarin, ya, kecuali dia dalam kondisi sakit yang tidak mampu untuk menjalankan puasa atau dalam perjalanan, ya, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka boleh tidak puasa tapi konsekuensinya fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia harus mengganti pada hari yang lain ya. Itu kapan ya, kapan yang kedua, mulai kapan ya, kita harus tahu waktunya mulai berpuasa, yaitu apa ya. Biasanya ada sidang isbat ya, di pemerintahan kita ada sidang isbat ya. Itu diawali dengan ru'yatul hilal, ru'yah, melihat hilal, melihat awal bulan ya, tanggal 1 Ramadannya itu sudah muncul enggak itu bulannya. Ya, dilihat baik secara mata telanjang atau memakai ya peralatan ya, teleskop atau apa itu ya, peralatan astronomi itu ya, atau dengan hisab ya, perhitungan ilmu astronomi atau ilmu falak ya, sudah diperkirakan nanti jam sekian tanggal sekian ya hilal akan muncul ya di atas ufuk ya, 2 derajat di atas ufuk atau 6 derajat di atas ufuk sudah ditentukan ya, maka hari itu besok ya, nah, ketika sore sudah dilihat muncul tanggalnya, besok itu sudah masuk Ramadan, berarti harus berpuasa ya. Jadi kalau kalender Hijriah ya, Komariah menggunakan ya peredaran bulan itu, hitungannya maghrib itu sudah mulai masuk ya. Maghrib sudah mulai masuk, tanggal satunya mulai maghrib ya. Kita dilihatnya pada waktu maghrib. Kalau Syamsiah atau Masehi ya, kalender Masehi itu kan pergantiannya di jam 00 ya, jam 12 malam gitu ya. Itu anak-anak sekalian ya.
Kalau belum masuk Ramadan ya nggak boleh berniat wajib ya puasa wajib ya harus nunggu itu. Dan juga beridul fitrinya nanti juga akan dilihat kapan berakhirnya ya. Kapan berakhirnya ya sampai masuk ya 1 Syawal sampai masuk Idul Fitri ya. Biasanya kalendernya itu kalau enggak 29 ya 30. Ya kalau tanggal 29 ya itu sudah habis ya, bulannya sudah enggak kelihatan lagi ya, apalagi sudah mulai sorenya itu muncul ya hilal tanggal 1 Syawal ya berarti sudah masuk Idul Fitri ya. Nah, sudah kelihatan 1 Syawal mau Idul Fitri. Kalau belum kelihatan atau karena terhalang mendung, maka diperkirakan bahwa Ramadannya itu berjumlah 30 hari. Ya. Nah, digenapkan bulannya ya, 30 hari termasuk ini Sya'ban. Ya. Kalau kemudian Sya'bannya itu juga biasanya 29 atau 30 hari ya kalendernya. Ya. Nah, maka kalau tanggal 29 ya ini hari terakhir tanggal 29 nah di sore sudah mulai muncul ya hilal masuk bulan Ramadan maka wajib berpuasa ya. Kalau masih belum bisa kelihatan karena terhalang mendung disempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari ya. Enggak ada tanggal 31 ya kalender Hijriah Qamariyah ya. Baik ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, where ya, di mana kita menjalankan puasa ya, di mana saja kita berada wajib menjalankan puasa asalkan kita ya tidak dalam perjalanan. Ya, kalau dalam perjalanan ada rukhsah namanya keringanan ya. Selama kita masih berada di rumah, kondisinya sehat, tidak sakit, tidak ada halangan haid atau nifas ya, maka wajib kita menjalankan puasa. Kalau dalam safar, dalam perjalanan ada keringanan. Kalau perjalanan yang jauh melelahkan, ya boleh kita tidak berpuasa di hari yang lain. Ya, jadi puasa ya di mana saja kita berada. Ya, ketika bulan Ramadan ini sudah datang, maka wajib menjalankan puasa. Ya, menjalankan puasa. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir. Tadi sudah what, oh pertanyaan W yang terakhir ya. Who, ya who. Siapa pertanyaannya? Who. Siapa? Ya. Siapa yang wajib puasa, Mas? Ya, siapa ini? Muhammad, Mas Akmal ya. Siapa ini yang wajib puasa? Siapa yang wajib puasa? Orang yang bertakwa. Yang sudah balik. Dan nggak usah melakukan ibadah yang lain. Yang kedua, Bang, berakal sehat. Orang Muslim yang tidak gila. Ya, kalau dia Muslim, iya Muslim, KTP-nya Islam. Ya, tapi masih error itu ya, otaknya error, ya akalnya error ya, ya gila, ya senyum-senyum di tengah jalan, ada orang dipukuli ya. Ya ada alasannya pukuli semua orang lewat ya. Wah ini nggak benar ini nggak waras ini ya. Nah, kalau seperti itu tidak memenuhi syarat yang kedua ya akal sehat maka boleh tidak puasa ya. Tapi kalau ada orang Muslim ya Muslim berakal sehat oke, akalnya sehat tapi nggak puasa loh gimana ini? Berarti memposisikan dirinya seperti orang gila. Wong sehat ya badannya kuat kekar
ya, muslim juga mengaku muslim, bersahadat juga, tapi kok mau puasa, ya, nggak ada halangan haid, nifas juga, nggak sakit juga, nggak dalam perjalanan juga, kok nggak puasa. Berarti memposisikan dia dirinya seperti ya orang majnun, ya orang gila, ya. Kenapa? Ya nggak tahu nih kewajiban, ya. Ini kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan kalau dia tidak enak-enaknya tidak mau berpuasa. Maka kita harus upayakan ya semaksimal mungkin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga apa? Orang yang sudah dewasa, sudah balik, ya, sudah cukup umur. Kalau perempuan ya sudah keluar darah haid, kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Ya umur bisa 15 tahun atau sebelum itu kalau sudah mimpi basah sudah balik, ya sudah dewasa. Maka tidak boleh meninggalkan. Kalau belum balik gimana saat? Ya tetap harus diupayakan latihan. Ya Allah ya memerintahkan kita untuk menjalankan ketaatan dan Rasulullah menyampaikan untuk mengajarkan anak-anak yang belum balik untuk melakukan ibadah, ya, utamanya sholat. Ya, sejak 7 tahun sudah harus diajari sholat itu, diajak untuk melaksanakan sholat. Kalau 10 tahun masih susah untuk ya sholat, ya dipukul, ya. Berarti kuat, ya termasuk puasa ini harus dilatih. Ya kalau belum balik gak apa-apa lah, kecil banget ya sampai beduk, ya dur beduk, ya sampai azan beduk, azan zuhur, ya. Tapi kalau sudah SMP ya masih puasanya beduk ya malu, harus kita ya, maksimal sudah harus sampai maghrib, ya, sampai maghrib. Apalagi sudah mendekati balik atau apalagi sudah balik, boleh meninggalkan. Ya, Islam berakal sehat, ya, baik, ya, Islam, ya, berakal sehat dan sudah balik, ya, dan mampu untuk menjalankan puasa, ya, dia tidak sakit, dia tidak dalam perjalanan jauh, atau bukan lansia yang sudah lemah, ya, sudah lanjut usia, sangat lemah sekali untuk menjalankan puasa, maka baru boleh tidak puasa. Baik, ya, siapa yang puasa tadi? Orang Islam, ya, punya akal sehat, ya, tidak gila, dan apa sudah balik, dan dia tidak ada halangan, ya, mampu untuk menjalankan puasa dan tidak haid, tidak nifas, ya. Nah, seperti itu, ya, maka kewajiban untuk menjalankan puasa. Ya. Kemudian yang terakhir ini waktunya sudah habis, ya. Terakhir adalah ya, bagaimana kita puasa? Bagaimana kita puasa? Ya, kita puasa itu yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak hanya meninggalkan hal-hal yang kita tinggalkan. Puasa itu yang sebenarnya bagaimana? Puasa yang sebenarnya tidak hanya meninggalkan makan, minum, berhubungan istri, dan hal yang membatalkan puasa secara begitu, tapi harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, termasuk yang memfitnah, ghibah, gosip, ya, atau ya adu domba, ya, sumpah palsu, ya, melakukan kebohongan, ya, itu harus ditinggalkan karena bisa membatalkan pahala puasa. Maka puasa itu bagaimana? Kalau kita puasa bagaimana? Ya, meninggalkan ya apa yang membatalkan puasa dan juga meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah memperingatkan, ya, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju wal atas. Banyak ya orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, ya. Kenapa? Karena dia puasa, fisiknya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya, tetapi mulutnya tidak puasa, masih berkata bohong, masih mengolok-olok, masih berbicara kotor, ya. Ya, harus
GBB, harus diingat itu ya, gerakan berkata yang baik, hanya yang baik-baik aja yang keluar ya. Jangan yang jelek-jelek ya, yang baik yang keluar ya. Kul khairon auliyasmut ya, bicara yang baik ya, jangan berdusta ya, jangan berkata kotor ya. Kalau tidak bisa auliyasmut ya, diam ya, kalau tidak bisa diam. Dengarkan yang baik, kalau tidak bisa hindari ya orang yang ngomong tidak baik ya. Bicarakan aib orang lain, kita di sampingnya. Kalau nggak bisa mengingatkan, hindari ya. Begitu. Ya, tangannya usahakan melakukan hal yang baik, kakinya juga melangkah ya, sesuatu ke tempat yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa betul-betul puasa, mulut puasa, telinga puasa, mata puasa, ya hatinya puasa, ya termasuk mulutnya makanan. Ustaz, mohon maaf. Ya kan? Matematika udah mulai, Ustaz. Oh iya, sudah lebih ya. Oke. Baik anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Musa sampaikan. Intinya ya ini pelajaran tidak hanya untuk mencari nilai karena ini berhubungan dengan ibadah kita. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu kita, semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.